Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sekarang belajar Akidah Akhlak kelas 8 dengan judul Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Saksikan video di bawah ini berkaitan dengan video tentang salah satu Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nanti diamati. Tahukah kalian tentang gambar di bawah ini? Coba jelaskan. Di mana ada lautan terbelah. Kira-kira ini kisahnya Nabi siapa? Ya benar, Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Yang kedua, ada lautan, ada banjir, dan ada banyak hewan manusia naik perahu. Kira-kira ini kisahnya siapa? Ya benar, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada rembulan yang terbelah. Ini kira-kira kisahnya Nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul, jumlah yang wajib diketahui semuanya ada 25. Sedangkan yang tergolong Ulul Azmi ada 5 Nabi dan Rasul. Pengertian Ulul Azmi secara bahasa, Ulul artinya orang yang memiliki, Azmi artinya tita-tita yang mantap. Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Nama-nama Rasul Ulul Azmi: 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa, 5. Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Nuh. Pertama, Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Yang kedua, setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Yang ketiga, Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah menurunkan azab banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim. Semenjak kecil, Ibrahim berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Pada usia remaja, dengan beraninya Ibrahim menghancurkan berhala patung-patung sesembahan kaumnya. Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud setelah menghancurkan berhala patung-patung sesembahannya. Lanjutan kisah Nabi Ibrahim. Perintah Tuhan pertama, membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Perintah Tuhan kedua pada Nabi Ibrahim, menyembelih putra kesayangannya Ismail. Ketiga, perintah Tuhan ketiga, Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi untuk membangun Baitullah Ka'bah bersama anaknya beliau Ismail. Kisah Nabi Musa. Pertama, harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis, dan dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah, yaitu Fir'aun. Sewaktu beliau masih kecil, masih bayi, oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh hidup-hidup. Menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan dakwah kepada kaum Yahudi yang selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Nabi Isa telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Orang Yahudi tetap membuat fitnah agar Nabi Isa dibunuh. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda Askaryuti atau Yudas Iskariot. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Nabi Muhammad memaafkan Sarokoh bin Malik yang berniat membunuh beliau. Nabi Muhammad membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathu Mekah, kemenangan atas kota Mekah. Keteladanan yang bisa diambil dari Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama,
teguh pendirian, sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan tidak pernah putus asa. Oke, anak-anak, untuk lebih pahamnya, anak-anak bisa latihan menjawab soal di bawah ini. Nomor 1, sebutkan nama nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi. Yang kedua, jelaskan contoh kisah rasul ulul azmi. Yang ketiga, sebutkan macam-macam sifat dan keteguhan rasul ulul azmi. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.